pemirsa video dari Mandalika Gallery Channel. Bagaimana kabarnya? Semoga kabar kalian semua, teman-teman semua, saudara-saudara semua diberi keberkahan, diberi kebaikan, kesehatan, dijauhkan dari beberapa hal yang berbahaya, dijauhkan dari penyakit. Pada pagi hari ini saya akan memberikan tutorial di video kali ini, yaitu bagaimana caranya untuk, kalau bahasa Jawanya itu dender, tapi kalau bahasa petaninya yaitu persemaian. Persemaian itu kita pada pagi hari ini untuk membuat persemaian yang sekiranya nanti kita butuhkan, dari persemaian biji mentimun atau persemaian dari parea gitu, persemaian dari oyong, cabai, tomat dan lain sebagainya, yang sekiranya nanti apabila biji itu ditabur gitu di lahan pertanian, kemungkinan kematiannya cukup banyak. Maka harus disemai dulu di polybag kecil, dan nantinya untuk menghindari kematian yang banyak dan menghindari penyakit. Mari kita mulai video kali ini untuk apa-apa yang perlu kita siapkan dalam persemaian. Yang perlu kita siapkan pertama-tama adalah tanah. Tanah ini bisa kita ambil dari sawah atau kebun. Paling baik tanah ini diambil dari, umpamanya ini ada pohon rindang, kemudian di bawahnya ini ada tanah, kemudian kita keruk. Nah, tanahnya itu nanti akan sedikit lembab dan berhumus, sehingga itu baik. Nah, itu kita ambil. Kalau enggak, tanah di kebun itu kita kesrih di atasnya yang lembut itu, kemudian di bawah kemudian kita haluskan. Tanah ini pertama-tama kita haluskan. Nah, ini yang pertama tanah. Nanti untuk cara penghalusannya akan kita lanjut di kemudian hari. Ini kemudian tanah. Yang perlu disiapkan lagi sekam bakar. Ini sekam bakar. Nah, kemarin saya masih ada sisa sekam bakar. Ini sekam bakar. Sekam bakar ini saya beli di toko pertanian. Segini itu 20.000. Ini sekam bakar. Nah, sekam bakarnya biasanya sudah jadi. Ada yang sekam bakar itu setengahnya ada yang kebakar, ada setengahnya yang belum kebakar. Tapi kalau bagusnya itu memang sekam bakar yang seperti ini menurut saya. Kemudian yang ketiga adalah kohe. Kohe itu kotoran hewan, atau bisa menggunakan kalau tidak ada kohe yaitu kompos. Nah, ini saya beli kompos satu bagor, istilahnya satu wadah ini di toko pertanian. Ini kohe itu 20.000. Nah, sudah lembut sekali. Ini kita takar. Kohe ini sudah halus dan biasanya agak ngempel-ngempel dikit itu karena penyimpanan. Nah, ini kohe. Ini 3 centong ya. Jadi pertama lagi kami ulangi, tanah, sekam bakar, kemudian kohe. Nah, alat-alat yang digunakan pertama kali cetok, kemudian gayung, sendok kecil, cutter, dan alat penyemprot air, serta plastik polybag kecil. Nah, bagaimana caranya untuk
memulai pekerjaan ini, yaitu ini bahannya kita singkirkan dulu. Kita singkirkan dulu ke sini. Bagaimana untuk memulai pekerjaan ini, yaitu antara tanah, sekam bakar sama kohe ini nantinya kita campur. Tetapi sebelum alat-alat ini sudah tersiap, tapi sebelum alat-alat itu siap, yang perlu diperhitungkan adalah nampan. Nampan untuk nantinya, untuk tempat hasil pekerjaan kita, polybag kita untuk menata di nampan ini. Nah, nampan ini terbuat dari bambu. Ini bambu, ini bambu. Kemudian ini ada kayu putih, kayu keras. Nah, ini dibuat seperti ini. Kurang lebih ukurannya ini 40 cm. Kemudian ini hampir 1 meter ya, hampir 1 meter. 40 kali 1 meter. Sedangkan kita bagi dua, jelas ini kita bagi dua, hampir 50. Ini 50 cm, ini 50 cm. Di bawahnya ini diberi bambu, dipaku, itu sederhana sekali sebenarnya. Ada yang nampan-nampan dari plastik, tapi ini karena saya untuk efisien, jadi kita persiapkan nampan seperti ini. Ini bisa untuk beberapa kali pakai. Ini sudah 5 kali ini saya pakai. Sepanjang penyimpanannya itu kita tidak kena air hujan dan kita tidak kena panas. Nanti dibersihkan, kemudian setelah selesai nanti disimpan di tempat yang kering dan tidak basah dan terhindar dari rayap. Ini saya kira ini awet karena ini terbuat dari bambu. Nah, kemudian saya akan bahas masalah alat-alat ini. Kali ini jelas cetok ya, ini meteran tadi untuk meteran. Ini sederhana aja, ini membuat air dari mineral, air mineral, terus kemudian dipotong. Nah, ini kemudian dipaku di sini lebih gampang. Ini jelas ini beli cetok, sendok, cutter untuk membuka. Nah, ini adalah polybag kecil. Polybag kecil yang terbuat dari plastik. Satu bendel gini, ini harganya di sini 6.000. Ini satu bendel. Nah, ini sudah terkurangi karena kemarin kami melakukan kegiatan untuk membuat pembibitan parea sama timun, dan ini sudah sisanya. Nah, teksturnya plastik itu seperti ini. Ini kecil ya, jatuh kecil, teksturnya seperti ini. Ini kita beli sudah seperti ini. Nah, ini digunting, ini juga sudah digunting. Aduh, lepas lagi. Ini sudah digunting, ini sudah digunting. Plastiknya warnanya bening. Nah, nanti cara memasukkannya setelah kita campur bahan-bahan ini nanti kami sampaikan. Nah, plastik ini nanti untuk wadah tanah yang akan kita tata di tray ini untuk penyemaian bibitnya. Oke, ini kita simpan dulu. Nah, sekarang perlakuan tanah, perlakuan sekam sama perlakuan kohe ini seperti apa? Teman-teman semua, perlakuan tanah sebelum kita lanjut, yaitu tanah ini harus dihaluskan. Kita haluskan ya sesuai dengan selera lah, kehalusannya seperti apa gitu. Ini tanah memang sudah sedikit tercampur dengan sekam bakar, tapi tidak apa-apa karena memang kemarin ini ada sisa, terus kita campurkan aja, tapi belum maksimal sekam bakar sama kohenya. Nah, kita campur, kemudian kalau ada batu-batu kecil yang keras kita buang, kita hancurkan, ini harus sampai halus, kayu-kayu seperti ini kita hancurkan. Nah, setelah sekiranya halus semuanya, kita haluskan terus. Ini ada batu,
haluskan terus. Setelah halus, nah, kita takar. Kemungkinan kita akan membuat satu tray ini sesuai dengan pengalaman saya bahwa ini bisa isi satu kolom, ini bisa isi sekitar 200, bisa 30, tergantung nanti kita mengisinya. Tapi itu tidak masalah ketika ini 30-30, ini 150, ini 150, berarti ini satu nampan ini isi 300. Tapi kalau ini 200 satu nampan bisa 400. Nah, kenapa seperti itu nanti bisa dilihat ketika kami sudah mengisi. Nah, setelah ini kita haluskan, ini kita takar. Ini berapa? Taruhlah ini kita takar di sini. Nampak itu. 1 2 3 4 5, kita habiskan sekalian. 6 centong ya, 6 centong. Nah, ini berapa? Nah, ini kita kasih 3. Ini 6, 1 2, kurang nih, kurang berarti kita nambah. Ini tadi yang saya sampaikan, ini ada sekam yang setengah matang, ada yang nah yang ini sekamnya sudah matang. Bagus, ini juga bagus. Sesuai selera kita. Nah, saya beli aja di satu toko berbeda. Karena memang pengepulnya berbeda. Kita campur. Ini tanahnya 6 centong, sekamnya 3. Ini cukup 2 atau 3. 1 2 kurang ya, kita tambahin 3. Nah, setelah seperti ini kita singkirkan dulu. Setelah ini kita campur pelan-pelan, kita campur terus, kita campur sampai lumer. Nah, kita percepat tadi videonya. Nah, ini sudah lumayan campur. Ini sesuai selera aja. Kalau sudah diharap campur ya sudah campur, ya apa-apa lah. Kalau ini kurang sedikit basah, ini sesudah dicampur dan sebelum dimasukkan ke polybag, kita semprot pakai hijau. Kita semprot sedikit aja, sedikit untuk menyemprotnya, nggak usah banyak-banyak. Nah, sedikit saja. Supaya apa? Supaya agak lembab sedikit. Ini kurang lembab, supaya tidak terlalu kering. Nah, terus ya lagi kita tambah. Setelah itu ini sudah dianggap cukup, karena tadi tanahnya sudah agak basah sehingga pembasahannya tidak terlalu banyak. Tapi kalau tanahnya sudah terlalu basah sekali, tidak usah ditambah air. Ini sambil kita lembutkan lagi, kita haluskan. Inilah sudah jadi media untuk penyemaian, ini sudah jadi. Nah, endingnya nanti kita memasukkan di polybag. Ini agak sedikit lama, tetapi tidak apa-apa. Ini
sambil kita mempersiapkan bibitnya dari pabrik itu yang kita beli di toko pertanian, sambil direndam, sambil kalau pare ya harus dipotongin, direndam. Besok saya sampaikan tutorialnya untuk penyiapan biji sambil direndam. Nah, kita siapkan. Setelah itu mari kita masukkan di dalam polybag. Caranya, plastik kita buka. Kalau ini sudah buka enggak apa-apa, kalau belum buka ya ditiup aja. Nah, kemudian sendok kita sambil cari yang sudah lembut, sudah halus, kita masukkan. Cara memasukkannya santai aja, pelan-pelan ya teman-teman semua. Jadi tidak usah buru-buru, karena ini pekerjaan santai, pekerjaan sampingan. Nah, pekerjaan santai, tidak buru-buru, supaya agak gendut, supaya agak berisi. Kita ketok-ketok, tapi tidak usah padat-padat sekali. Kemudian kita tata, dari sini bisa, dari sana bisa. Kita tata di sini. Satu, lagi. Kita masukkan. Kalau toh ini kena ada yang agak sedikit besar, tidak halus masuk tidak apa-apa, nanti kena air itu akan lumer sendiri ketika masuk. Ini terus diisi, nah seperti ini. Kemudian ini saya perlihatkan yang sudah jadi. Setelah ini terus gitu sampai isi, tinggal seleranya seperti apa. Nah, yang sudah jadi seperti ini. Ya sudah jadi seperti ini. Ini isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, ini 15. Nah, kepadatan antara polybag satu dengan satunya ini bisa diatur. Kalau kepingin ini 20, ya ini dipepetkan dan isi tanahnya tidak terlalu padat. Nah, ini 15. Ini bisa 20, kalau ini 20 kesininya 10 itu 200. Tapi ini saya isi cuma 15, ke sana 10. Jadi satu petak ini isinya 150, di sini nantinya 150, jadi jumlahnya 300 bibit. Contohnya adalah seperti ini. Nah, ini bisa, keunggulannya bisa disusun bertumpuk. Nah, kalau sudah penuh ini bisa disusun. Nih, contoh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Karena ini lebih besar. Nah, yang ini lebih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Karena apa? Ini lebih mepet. Ini contoh. Satu nampan aja berbeda. Nah, ini 10, ini 150, ini 140. Tidak apa-apa, sesuai selera. Nah, kalau teman-teman wah buat ini terlalu rumit itu atau terlalu lama gitu. Nah, ada yang menjual seperti ini sudah jadi, seperti ini juga ada. Kalau di daerah saya satu nampan ini isinya 400 polybag itu harganya 45.000 sampai 50.000. Tetapi kalau lebih efisien, kalau kita butuhnya 10 gitu, 10 nampan 45.000 itu sudah hampir 450, bisa efisien. Nah, sedangkan ini harganya tadi plastik itu hanya 6.000. Akan lebih ngirit gitu. Nah, seperti inilah video kali ini. Nah, saya tunjukkan hasilnya. Hasilnya seperti ini nantinya. Lebih bagus dibanding apabila kita langsung kita semai di Tegal, di kebun maupun di sawah gitu. Kematiannya pun juga sedikit.
kita bisa mengantisipasi terhadap kematian bibit ini lebih rendah gitu apabila kita semai dulu di polybag seperti ini. Saya kira itu video kali ini. Silahkan like, komen, subscribe, dan masukan-masukan yang baik supaya kami lebih baik lagi dalam memberikan edukasi pertanian, edukasi wisata, dan edukasi terhadap kuliner. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaya selalu petani Indonesia.